disalibkan di Kalvari. Dengarkanlah suara yang berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Lihatlah, Ibu Tuhan kita menangisi anak yang dikasihinya. Dan betapa anak yang dikasihinya. Darah yang tercurah di bukit Golgota tebus dosa berjuta insan manusia sebagai bukti kasihnya yang sungguh besar dan tanda cintanya yang tulus dan suci bagimu dan bagiku, bagi seluruh dunia. Lihatlah, Ibu Tuhan kita menangisi anak yang dikasihinya. Dan betapa disiksa dan dicerca. Darah yang tercurah di bukit Golgota tebus dosa berjuta insan manusia sebagai bukti kasihnya yang sungguh besar dan tanda cintanya yang tulus dan suci bagimu dan bagiku, bagi seluruh dunia. Darah yang tercurah di bukit Golgota tebus dosa berjuta insan manusia sebagai bukti kasihnya yang sungguh besar dan tanda cintanya yang tulus dan suci. Darah yang tercurah di bukit Golgota tebus dosa berjuta insan manusia sebagai bukti kasihnya yang sungguh
bagiku, bagi seluruh dunia. Bagimu dan bagiku, bagi seluruh dunia. Di manakah kemuliaan Allah ketika Dia disalibkan di Kalvari? Dengarkanlah suara yang berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Oh, lihatlah, Ibu Tuhan kita. Bersama kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-57 sampai 68. Bagian ini mendasari dalam perenungan kita di pagi hari ini. Kita akan mengikuti secara seksama dan saya akan baca bagi kita bersama. Lembaga Alkitab Indonesia edisi kedua cetakan terbaru memberikan judul berikut, Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Orang-orang yang telah menangkap Yesus membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman. Imam besar setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat bagaimana akhir semuanya ini. Imam-imam kepala dan seluruh anggota Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun sampai banyak saksi dusta. Akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Namun Yesus tetap diam, lalu kata imam besar kepadanya, damai Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Lalu imam besar mengoyak pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat itu. Bagaimana mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain menampar dia dan berkata, bernubuatlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?
Demikian firman Tuhan, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita dan kita telah memasuki minggu sengsara yang ke-6. Seperti biasa, katakan samping kiri kanan kita, damai sejahtera bagimu. Berikan senyuman yang paling manis dan kita bersyukur kita boleh ada sampai hari ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau hari ini kita boleh ada, saya mau katakan bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Sadar tidak sadar bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dan saya sampai hari ini, Tuhan telah menyertai kita 96 hari. Sadar tidak sadar bahwa sampai hari ini 14 minggu kita telah lewati dalam setiap duka, persoalan, dan pergumulan. Tetapi pada bagian ini, ketika kita masih ada, ketika kita ada dalam persekutuan pagi hari ini, maka ini menyatakan dua hal. Yang pertama bicara tentang kita sedang bersyukur. Yang kedua kita sedang apa? Sebuah penyerahan diri kepada Tuhan. Kalau orang lain Tuhan tolong, dalam nama Yesus kita pun ditolong Tuhan. Pada bagian di minggu ini, tema kita berbicara tentang menghadapi ketidakadilan dengan bijak. Ketika kita merenungkan dalam masa Prapaskah, minggu ini disebut Minggu Lent atau disebut Minggu Sengsara yang ke-6, yang dikenal dengan sebutan Judisia. Ini diambil dari mana? Mazmur 43 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Minggu ini adalah dalam tahun gerejawi dinyatakan dalam minggu untuk memahami dan memaknai makna keadilan itu sendiri, di mana Yesus diperlakukan secara tidak adil, dan makna melaksanakan minggu sengsara yaitu bagaimana proses yang kita lihat terjadi ketika Yesus dari Nazaret, Galilea, Kapernaum sampai menuju ke Yerusalem, bahkan sampai dalam puncak klimaks ketika di Golgota, ketika bicara tentang Via Dolorosa. Bagian ini yang perlu kita pahami, ini yang kenapa disebut dengan Minggu Sengsara. Dalam konteks pembacaan kita di minggu ini, dalam pembacaan Matius 26 ayat 57, 60 sampai 68, hanya bicara tentang dua hal. Yang pertama bicara soal keadilan yang diputar-balikan antara fakta dan kenyataan dan apa yang dituduhkan. Dan yang kedua bicara soal apa? Kita belajar dari ketaatan Tuhan Yesus untuk sebuah proses yang terjadi. Mari kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-57 sampai 61 ketika kita berbicara tentang keadilan yang diputar-balikan. Secara hukum positif, normalnya Bapak Ibu Saudara harus pahami hukum yang berlaku dalam tatanan yang orang Yahudi miliki, yaitu kenapa dalam proses penangkapan itu tidak bisa dilakukan di waktu malam. Persoalannya apa? Yang terjadi dalam diri Yesus dilakukan dalam catatan waktu sekitar jam 3 dini hari. Ini secara hukum pada waktu itu ini tidak sesuai. Yang kedua, tidak serta-merta orang itu bisa langsung ditangkap. Kenapa? Harus ada saksi dulu. Dalam konteks kenyataan yang kita baca, Yesus langsung ditangkap. Karena harus ada saksi minimal dalam hukum positif itu 2 standarnya. Dalam proses yang terjadi, tanpa saksi lagi Yesus ditangkap. Itu yang bicara tentang
hukum positifnya. Yang ketiga, bicara tentang apa? Bicara tentang dalam proses ini kita dapati bagaimana kita lihat bahwa apa yang dilakukan dalam proses ketika dituduhkan terhadap Yesus, hukum orang Yahudi pada waktu itu, dalam proses prapaskah atau perjamuan Tuhan, tidak boleh ada pengadilan. Persoalan yang terjadi dalam konteks apa yang Yesus dapati, ini dilakukan pada waktu perjamuan Tuhan. Secara keabsahan, ini tidak sah. Itu ketika bicara tentang hukum positif. Yang keempat bicara tentang apa? Menurut dalam proses ini, bagaimana kita dapati para saksi yang didatangkan, dimunculkan dalam bagian ini, konsekuensi dari saksi ketika berbohong, Bapak Ibu jemaat perlu tahu, konsekuensinya hukuman mati. Catatan yang Matius ungkapkan ketika proses ini berjalan, para imam mereka membawa semua saksi terlalu banyak. Dalam catatan tidak ditemukan sedikit pun celah yang memberatkan Yesus. Sehingga pada bagian ini kita lihat bahwa apa yang terjadi ketika kita bicara soal keadilan yang diputarbalikkan dalam proses yang Yesus lewati, itu sesuatu yang secara hukum tidak sah, secara normal bertolak belakang. Sehingga dalam proses ini menjadi sebuah tantangan yang harus terjadi, tetapi dalam proses ini menjadi sesuatu hal yang kita lihat bahwa memang hukum itu diputarbalikkan. Dan apapun proses itulah yang kita lihat bagaimana bagian ini Yesus harus lewati itu. Walaupun dalam bagian yang dituduhkan kepada Yesus, di dalam bagian yang kita baca menjadi sesuatu hal yang secara yang diungkapkan Matius adalah sesuatu hal yang, ya kalau kita bicara tentang pertanyaannya, kenapa sampai para imam, ahli orang-orang Sanhedrin, mereka begitu ingin menyingkirkan Yesus sekali. Padahal setiap hari Bapak Ibu, mereka ketemu seperti ini. Sebenarnya ini bicara tentang apa? Yang pertama bicara soal kepentingan. Bapak Ibu, kenapa orang-orang, para imam begitu sangat membenci Yesus? Karena ini bicara soal apa? Bagian yang secara proses ini menjadi sesuatu hal yang bermufakat, bersepakat, persenggolan yang begitu jahat yang dilakukan. Dimulai dari mana? Dari bait Allah. Karena ini bicara soal kepentingan. Karena bangsa Israel itu 1 tahun mereka itu pergi ke bait Allah itu 3 kali wajib. Untuk apa? Mempersembahkan korban penghapusan dosa, pengucapan syukur dan sebagainya. Itu wajib dilakukan. Nah, persoalannya apa? Bapak Ibu kalau baca dalam Alkitab, kenapa Yesus marah ketika di bait Allah? Karena ini ketika orang-orang yang seluruh bangsa Israel ketika mereka datang ke bait Allah, ketika mereka membawa persembahan penghapus dosa, pengucapan syukur, kan tidak mungkin mereka dari jauh bawa ternak. Maka para imam mereka punya kepentingan apa? Hewan-hewan itu dijual di sekitar bait Allah itu. Yesus sangat marah tentang ini, sehingga ini bicara soal apa? Sesuatu hal yang memang secara bagian ini bicara kepentingan soal apa? Uang. Maka kenapa Yesus sangat marah? Dan mereka pun sangat marah Yesus karena ketika Yesus menyatakan kebenaran, memang itu sebuah kebenaran tentang ajaran. Tapi ketika bicara soal sesuatu hal yang bertolak belakang, ini bagian yang memang mereka tidak suka. Maka dalam konteks itu Bapak Ibu perlu pahami kenapa para imam ini mereka sangat benci Yesus. Karena soal ini, ketika bicara tentang bagian ini, mereka jual, bayangkan sekian banyak korban penghapus dosa itu berapa nilai uang. Maka dalam proses ini kenapa mereka sangat membenci Yesus. Dan ketika bagian di mana Yesus marah para orang-orang yang berjualan itu menjadi sebuah hal titik di mana bait Allah dalam proses pemulihan, tapi itu menjadi titik di mana awal para imam sangat membenci Yesus karena bicara soal uang. Ya, ini bagian ini ya memang tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau sesuatu hal kejahatan yang sudah dilakukan setiap saat, bagian yang selama ini sudah dinikmati,
dan coba seseorang coba masuk untuk menyatakan kebenaran, Bapak Ibu, ini tantangan. Ya, contoh tidak usah jauh, kasus yang hari ini Pertamina, coba bayangkan berapa sekian triliun, yang hampir 1000 triliun terjadi. Dan coba hari ini kita lihat kejaksaan coba mencoba untuk masuk lebih dalam. Bayangkan Kejagung sampaikan bahwa ada begitu ancaman, tekanan, himpitan yang diperhadapkan kepada mereka. Jadi artinya saya mau katakan bahwa yang terjadi dalam diri Yesus bicara soal ketidakadilan, tapi juga bicara soal apa? Bicara tentang hukum, tentang penistaan agama. Yesus sudah lewati dulu. Padahal dalam konteks yang Yesus bicara, yang mereka tuduhkan itu sesuatu hal yang secara bagian ini menjadi bagian yang tidak biasa, tetapi itulah yang mereka tuduhkan bagi diri Yesus. Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke 47, 57, 58, 59. 1, 2, 3. Orang-orang yang telah menangkap Yesus membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat bagaimana akhir semuanya ini. Bayangkan, imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya apa? Ia dapat dihukum mati. Bapak Ibu Saudara, yang merancangkan itu orang-orang yang belajar firman. Para imam itu mereka hafal firman dari Kejadian sampai apa? Maleakhi. Karena dalam konteks itu belum ada perjanjian baru. Ya, karena bicara tentang Taurat. Mereka hafal dalam semua hal. Artinya apa? Jangan kaget dalam hidup kita hari ini menjadi pergumulan kita. Bapak Ibu yang melayani sebagai majelis jemaat, pelayan unsur maupun panitia, jangan sampai dalam hidup kita hari ini kita bicara pelayanan tapi kita pikiran picik buat orang lain. Ini tantangan bagi kita. Jangan sampai hari ini kita melayani Tuhan tapi kita sedang merancangkan yang jahat kepada orang di sekitar kita. Maka ini tantangan bagi kita supaya apa? Kita sadar bahwa jadi hamba Tuhan, belajar firman bukan soal hanya engkau tahu secara pemahaman, tapi engkau hidup dalam sebuah kehidupan menghidupi firman itu. Amin. Ini penting bagi kita supaya apa? Dalam perjalanan kita seringkali kita dengar apa? Latihan lain lepo, Bapak Ibu. Hampir saja Indonesia kemarin lewat eliminasi Piala Dunia, tapi ya untunglah ya masih ada peluang. Ya berdoa banyak supaya Indonesia sedikit lagi masuk ya. Nanti dia melawan apa ini? Saya lupa lagi. Ada satu yang dia mau lawan lagi, kalau bisa berarti dia bisa masuk. Ya walaupun dari Australia kemarin ya sedikit ya 5-1 ya memang sedih juga, tapi ya kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa latihan lain-lain. Artinya apa? Hidup sebagai hamba Tuhan harus hidup sungguh-sungguh. Tidak bisa engkau main-main lagi. Apalagi di minggu sengsara yang ke-6 ini. Bicara tentang hidup, bicara menghidupi tentang hidup iman, penghayatan tentang iman harus sungguh-sungguh. Yang kedua bicara tentang apa yang terjadi. Memang apa yang Yesus lewati menjadi sesuatu hal yang tidak biasa, tetapi ini bagian yang penting untuk kita pahami. Yang dituduhkan kepada Yesus itu ayat 61. Coba kita lihat ayat 61. Dikatakan apa? Dia menyebutkan orang dapat berbaik Allah dan membangunlah kembali dalam kemuliaan. Ini bagian yang sangat fatal ketika mereka memakai ini menjadi dalil atau celah. Yesus memberikan sebuah pemahaman bukan secara fisik. Memang secara proses ini bangsa Israel membangun ini sekitar 67 tahun. Secara logika tidak masuk akal. Tapi Yesus tidak bicara soal bait Allah secara fisik.
Tetapi Yesus bicara soal bait Allah secara apa? Rohani. Kita bandingkan dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat 19 yang menjadi bagian kita, tetapi jawabannya itu ada dalam ayat 21. Supaya Bapak Ibu dan saya pahami secara bagian ini dan kita pahami dari apa yang dituduhkan kepada Yesus. Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Saya baca bagi kita. Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Yang dimaksudkan itu ayat 21. Perhatikan. Namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Jadi ini yang Yesus memaksudkan. Yang mereka pahami adalah secara fisik. Yang Yesus mau bilang apa? Memang proses ini akan terjadi. Dia akan mati. Tapi ketika bicara soal iman, dalam penghayatan iman percaya, maka Alkitab catat apa? Pada hari yang ketiga dia akan bangkit, dan disitulah maut dikalahkan dan kemenangan menjadi bagian Bapak Ibu dan saya. Amin. Inilah dasar dari apa yang Yesus maksudkan. Tapi ini menjadi celah untuk apa? Mereka pakai dalil untuk menyalahkan Yesus. Maka kalau kita bicara soal konteks hari ini, penistaan agama, Yesus sudah dulu rasakan itu. Maka jangan kaget hari ini sebagai orang percaya, bicara sembarang saja, bicara sedikit saja, kita akan disalahkan. Tidak usah kaget. Yesus terlewati itu. Maka dalam proses ini kita bicara soal keadilan. Bicara tentang keadilan, mari kita sedang diingatkan soal bagian ini. Yang kedua bicara soal apa? Ketaatan. Ayat 53 dalam pembacaan kita, ayat 63, sorry. Dikatakan apa? 1, 2, 3. Namun Yesus tetap diam, lalu kata imam besar kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah?" Ini bicara tentang apa? Bagaimana soal ketaatan pada rencana Allah. Kita punya bagian yang kadang kita bisa membela diri, tapi kadang dalam hidup kita Tuhan mau kita lewati proses ini. Amin. Jadi kadang Bapak Ibu harus pahami secara iman, kadang Tuhan akan izinkan persoalan, pergumulan, masalah lewat suamimu, lewat istrimu, lewat anak-anakmu, lewat ekonomi, lewat kesehatan, lewat titik yang engkau rasa kenapa harus ini terjadi. Yesus pun lewati itu. Kalau bisa cawan ini lalu daripadamu secara manusia, tetapi secara iman dalam penghayatan ilahi, otoritas dia tunduk kepada Allah. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ini bicara soal ketaatan Bapak Ibu Saudara. Sejauh mana kita mau taat ketika kita punya persoalan dan pergumulan terhadap Tuhan? Sejauh mana kita mau setia sebagai hamba Tuhan? Bapak Ibu majelis, kalau kita punya masalah, jangan sampai engkau lari dari pelayanan. Jangan sampai engkau tinggalkan pelayanan. Sama seperti murid Yesus. Yesus ditangkap langsung lari. Artinya apa? Kita harus matang dan dewasa. Minggu sengsara yang ke-6 bicara soal ketaatan kita. Apapun yang engkau hadapi, engkau harus kuat dan teguh menghadapi. Amin. Engkau harus sabar. Sehingga kesabaranmu, ketaatanmu, Roma 8 ayat 28 bilang apa? Allah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun pergumulan Bapak Ibu jemaat hari ini, saya tahu bahwa situasi hari ini berat. Resesi hari ini secara ekonomi, Bapak Ibu rasa sekali. Ibu-ibu pasti rasa berat dengan hidup yang hari ini kita harus lewati ketika bicara soal ekonomi. Keuangan kita terbatas. Anak-anak Bapak Pendeta mau bilang, dengar baik, jangan asal tuntut minta orang tua hari ini. Kau tidak tahu bahwa hari ini mama dan bapak
harus berjuang cari makan uang dengan segala cara. Kau hanya tahu mama, bapak, tanda tangan saja. Tapi engkau tidak tahu bagaimana proses mereka mendapat. Padahal suruh cuci piring saja, pamalas. Suruh bantu orang tua, pamalas. Tapi Bapak Pendeta lihat anak-anak di sini dong rajin ya. Dong muka kayak Yesus. Coba lihat anak-anak, lihat kiri kanan dulu. Ya, coba lihat ya. Anak-anak di sini Bapak Pendeta lihat dong rajin-rajin. Bangun paling cepat, ya tidur paling cepat, ya. Dong jarang main game, dong baca Alkitab selalu. Apalagi yang par tadi Tuhan Yesus berkati. Ya, jadi mari dalam bagian ini kita diingatkan soal ketaatan. Mama-mama harus taat dengan bapak. Ya walaupun bapak pemodel begitu, bapak sudah. Ada amin buat bapak-bapak? Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat bapak-bapak. Ya. Saya yakin mama-mama sayang bapak karena ini tanggal masih muda. Ya. Bapak Pendeta berdoa supaya tanggal tua juga mama sayang. Ya. Bapak-bapak mari sayang mama, biar mama pemodel begitu, ya itu mama sudah. Ketemu pilih mama toh, walaupun dulu mama kayak Spanyol, Brasil, ya sekarang sudah kayak haleluya. Ya sudah, puji Tuhan. Apapun keberadaan mama kita harus sayang. I love you for you, you love for me, you number one for her, forever. Artinya apa? Cinta untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat mama-mama dulu. Ya, jadi Bapak Pendeta yakin bahwa kalau suami istri sungguh-sungguh saling taat, memang ini bagian ini penting Bapak Pendeta ingatkan. Karena Bapak Ibu kalau buka di Facebook, semua berita tentang apa? 01, 02, 03, sampai Bapak itu jadi kosong. Tapi di sini tidak ada. Bapak-bapak ini dong tetap mama yang the best itu. Ya. Mama juga ingat harus setia dengan bapak-bapak. Ya, jangan sampai bapak begitu ya, mama kasih tinggal, jangan. Apapun keberadaan, I love you for you, you love for me, you number one forever. Yang terakhir pada bagian ini kita diingatkan soal proses hari ini. Bapak Ibu penting untuk kita hidup dalam sebuah proses yang kadang ketidakadilan akan terjadi. Tetapi mari kita harus sungguh-sungguh, mari kita taat seperti Yesus. Diam bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Kita bergumul dan berdoa. Diam bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Anak-anak, situasi ini berat. Berdoa buat orang tuamu supaya Tuhan tolong mereka. Mama-mama, situasi ini berat. Berdoa buat bapak supaya Tuhan berkati bapak dalam bekerja, cara Tuhan menolong bapak. Bapak-bapak berdoa buat mama, buat anak-anak kita. Kenapa? Kita imam. Jangan sampai ibadah saja yang banyak mama-mama, yang banyak anak-anak. Tidak. Justru kita bapak-bapak itu kita adalah imam. Yang berdoa dalam rumah siapa? Papa, bukan mama. Kalau mama berdoa, kalau bapak tidak ada. Karena jabatan imam yang Tuhan kasih dalam rumah tangga adalah bapak. Maka dalam rumah tangga yang harus berdoa adalah bapak. Maka mesbah keluarga itu penting. Dan Bapak Pendeta berdoa seluruh keluarga yang ada dalam persekutuan ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Disalibkan di Kalvari, dengarkanlah suara yang berseru, Eli, Eli, lama sabachthani.
bagiku, bagi seluruh dunia. Oh, lihatlah Ibu Tuhan kita mengasihi anak yang dikasihinya. Dan betapa prihatinnya melihat anaknya disiksa dan dicerca. Darah yang tercurah di bukit Golgota tebus dosa berjuta insan manusia sebagai bukti kasihnya yang sungguh besar dan tanda cintanya yang tulus dan suci bagimu dan bagiku, bagi seluruh dunia. Darah yang tercurah di bukit Golgota tebus dosa berjuta insan manusia sebagai bukti kasihnya yang sungguh besar dan tanda cintanya yang tulus dan suci. Darah yang tercurah di bukit Golgota tebus dosa berjuta insan manusia sebagai bukti kasihnya yang sungguh besar dan tanda cintanya yang tulus dan suci bagimu dan bagiku, bagi seluruh dunia.